Partisipan Clarissa. Oh, nggak bisa co-host apa? Nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa. Oh, atau ini, Pak. Ya, posisi. Harusnya di saya, nanti saya enable share screen dulu, Pak. Oke, Pak. Saya enable share screen. Saya nggak bisa share screen. Nggak bisa ya sekarang ya? Harusnya bisa. Kamu masih bisa, lihat tampilan saya? Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Oh, ya wis. Sembuh pokoknya iso ya wis. Oke. Sorry gangguan teknis. Saya langsung masuk ke dalam apa itu referential integrity, gitu kan? Sorry yang bagi yang tanda Recording petik in progress. kalian, contohnya yang di kelas saya mungkin ketiga kalinya saya ngomong, seakan-akan Pak Tony ngomong itu hal berkali-kali gitu ya, tapi enggak apa-apa. Mau bagaimana lagi, karena ada kemungkinan lupa, ada kemungkinan kalian bukan di kelas saya. Jadi kalian tahu bahwa kita dari beberapa dosen sehingga ada kemungkinan hal-hal tersebut terlewatkan, gitu kan? Nah, ingat kalau kalian bicara tentang yang namanya referential integrity, gitu kan? Nah, paling gampang atau paling contoh yang paling sederhana itu adalah misalnya saya bicara di penjualan detail dan persediaan, ya. Jadi di tabel transaksi khususnya anak, gitu kan, dan tabel master untuk persediaan. Oke, bicara untuk kode barang yang ada di persediaan dan penjualan detail yang terkait dengan kode barang. Ya, kalau saya buka persediaan, kalian persediaan, maka ini adalah item-itemnya, ya kan? Asumsinya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pokoknya yang 1 sampai apa 10 ini urutan, gitu kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gitu kan? Harusnya ini urut terus ke bawah urutannya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang penjualan, gitu kan? Kita lihat bahwa ada penjualan yang sudah digunakan. Contoh itu adalah SPRT, kita lihat ini adalah 06 sudah pernah, gitu kan? 15, 13, 12, 16, 3, gitu kan? 3 ini 2 kali, 8, 19, 16. Jadi ini adalah transaksi-transaksinya. Yang maksud saya adalah kode persediaan tersebut sudah digunakan, sudah pernah dipakai, gitu kan? Ya. Nah, kalau kita bicara untuk apa? Ini berarti nomor 1, oh 1 dan 7 berarti. Oke. Berarti asumsinya ini nomor 2 saya hapus karena ini pasti aneh, gitu kan. 1 dan 7. Berarti yang 2 karena tidak ada kepala. Ini membingungkan, gitu kan. Saya hapus saja. Jadi ada transaksi-transaksi kalau dia adalah normal, gitu ya. Kenapa saya katakan tidak ada
anak nomor 2 itu nomor bilnya tadi, nomor bilnya itu 2 tidak ada. Yang ada itu 1 dan nomor 7. Gitu kan. Jadi itu data sampah, ya, data coba-coba. Kenapa? Sehingga data saya yang di detail tadi itu ada 26 itu saya hapus. Oke, saya asumsikan ini data yang paling normal. Maksud saya adalah yang ada induknya, kan? Dan ada anaknya. Nah, kita lihat di transaksi nomor bill yang 1 itu berarti kan ada 4 item barang. Jadi kalau dilihat 4 item barang itu adalah ini, ya, memori. Ini adalah speaker, ini adalah DVD, ini adalah power supply, kan? Nah, ini adalah 4 itemnya. Kalau kalian lihat 4 itemnya dan nomor 7, gitu kan? Nah, saya masuk ke logika relationship-nya. Nah, ada hal kalau misalnya kita bicara tentang referential integrity dan kita panggil lagi, gitu kan, antara kaitan tabel transaksi penjualan detail, ya, dan persediaan, maka di situ ada yang namanya enforced referential integrity. Ya. Nah, ini kaitannya berarti dari tabel persediaan, gitu kan? Kalau kita lihat ini tabel persediaan terhubung dengan tabel penjualan detail khususnya di field kode barang. Ini adalah 2 tabel yang saling terkait. Tetapi ingat, kita belum memberikan centang di sini. Ya. Belum memberikan centang. Nah, seandainya, gitu kan, kalau saya tadi membuka referensial tabel, misalnya saya ingin menghapus. Contoh di sini adalah kode barang. Tadi di penjualan detailnya yang nomor 1 itu adalah SPRT 12. Kan ada transaksi penjualan SPRT 12, gitu ya. Nah, seandainya saya punya yang namanya SPRT 12 ini, kan? Kalau saya buka tiba-tiba di persediaannya dan saya hapus misalnya ini SPRT 012, kan? SPRT 012 ini kalau seandainya saya tekan tombol delete, gitu kan, maka di sini akan muncul pesan. Apakah Anda ingin menghapus satu record? Kalau saya jawab yes, maka kalian lihat di sini 12-nya hilang. Kan? Kalau seandainya saya jawab yes, maka SPRT 012-nya hilang. Akan tetapi, gitu kan, untuk yang di penjualan detail, untuk SPRT-nya tetap ada. Jadi yang di penjualan detail SPRT 12-nya ini tetap ada. Oke, karena di sini ada 2 record, gitu kan. Saya sengaja 12-nya saya hapus, gitu kan. Oke, di sini saya 012 saya tekan di sini, saya pastikan, gitu kan. Kalau saya tekan tombol delete, hapus untuk masternya, gitu kan. Sengaja memang saya menghapus dari masternya. Ya, kalau kita menghapus dari detailnya, SPRT 12 ini dihapus, tidak ada masalah. Karena apa? Tetap masternya ada. Jadi SPRT 12-nya ya tetap ada. Karena apa? Ini kan sebagai tabel
transaksi. Jadi kalau ini dihapus, transaksi ini, seandainya saya hapus, SPRT 012-nya saya hapus, di tabel persediaan, SPRT 12-nya itu pasti akan tetap ada, tetap sama ada, gitu. Jadi dia tetap master. Prinsipnya adalah kalau belum ada referential integrity, gitu kan, salah satu tabel dihapus, salah satu record dari tabel tertentu dihapus, bisa dilakukan, bisa. Tapi tidak mempengaruhi tabel lainnya. Jadi kalau saya hapus persediaan, penjualan detailnya tidak dipengaruhi. Kalau saya hapus penjualan detail, maka persediaannya tidak dipengaruhi. Jadi kedua tabel ini jalan seakan-akan, jalan sendiri-sendiri, seakan-akan, sekali lagi tanda petik. Jadi kalau misalnya tadi di penjualan detail, SPRT-nya saya hapus, SPRT 012-nya saya hapus, maka di tabel persediaan akan tetap ada. Begitu sebaliknya, kalau ini adalah saya hapus, di tabel persediaan SPRT 12-nya ini saya hapus, maka di penjualan detailnya tetap ada. Jadi tidak saling mempengaruhi. Secara langsung gitu ya, secara maksudnya adalah sistem akan melihat secara langsung. Walaupun nanti datanya ya kayak tadi tuh sampah-sampah. Sampah itu maksudnya, loh kok ada transaksi nomor 2? Loh kok ada tadi transaksi nomor 6? Nomor bil 6, nomor bil 2 tadi. Ya itu gara-gara menghapusnya itu saya tembak aja langsung hapus dari sini, del, hilang. Gitu. Nah, itu seringkali terjadi hal-hal seperti itu. Gitu loh. Tetapi sekali lagi antara dua tabel ini, gitu kan, itu tidak terkait, tidak terhubung, gitu kan, antara persediaan dengan tabel penjualan detail. Jadi kalau persediaannya, gitu kan, kalau penjualan detail SPRT 012-nya saya hapus di sini, saya del tekan delete, wes pasti begitu yes, tidak ada masalah. Gitu ya. Hal yang sama juga di persediaan. Kalau ini SPRT 012-nya saya tekan tombol delete, gitu kan? Ini yes, tetapi di penjualan detailnya record SPRT 012-nya ini tetap masih ada. Logikanya itu gitu. Oke. Nah, berikutnya kita bicara atau kita masuk di saya memberikan centang referential integrity. Oke, saya memberikan centang untuk referential integrity. Apa itu referential integrity? Kan? Ketika saya memberikan centang, saya belum tiga-tiganya dulu. Belum. Kalau seandainya ini saya oke, ya kan? Oh, ini tidak bisa lock karena sedang digunakan. Oke, kita tutup dulu persediaan dan penjualan detailnya, gitu kan? Kita simpan dulu karena dia tidak bisa lock. Oke, kalau ini saya kasih centang, gitu kan? Kasih centang ini, saya jawab oke, dia langsung mau. Dia akan muncul, gitulah. Yaitu entah satu ke banyak atau banyak ke banyak atau satu ke satu, dia akan otomatis muncul. Dengan catatan, gitu kan? Ini berarti asumsinya record yang ada di tabel penjualan detail dan persediaan itu tidak ada masalah. Oke, dengan catatan itu. Nah, saya hapus dulu. Kapan terjadi masalah?
gitu kan? Saya hilangkan referential integrity-nya, gitu kan? Saya sengaja tadi itu adalah persediaannya yang SPRT 12-nya ini saya hapus. Oke, saya sengaja hapus ini. Bukan yang di penjualan detail. Kalau penjualan detail tidak ada masalah, gitu loh. Karena dia adalah transaksi. Sekarang intinya itu adalah ada record SPRT yang khususnya 012 yang di penjualan detail itu ada, gitu kan? Tetapi di persediaan saya hapus. Oke. Ini saya tekan delete, real 12-nya saya hapus, gitu kan? Saya jawab yes di sini. Di sini SPRT 11, di sini SPRT 13. 12-nya sudah hilang. Pak, tolong dikembalikan. Sudah nggak bisa. Database itu tidak bisa dilakukan undo, gitu ya. Undo, tidak bisa dilakukan undo. Bedanya kalau kita Word, kita Excel, kita bisa melakukan undo. Tetapi kalau database sekali hilang, kita tidak bisa melakukan undo. Oke. Nah, persediaannya SPRT 012-nya itu hilang, gitu kan? Kita lihat di penjualan detail, masih ada enggak? Masih ada transaksinya. Yaitu SPRT 012. Masih ada. Ya. Nah, saya ingin membuat relasi. Berarti ada induk, maksudnya masternya hilang, transaksinya muncul ada altna. Gitu kan? Kita lakukan referential integrity. Mau muncul enggak? Gitu kan? Kita langsung klik enforce referential integrity-nya, gitu kan? Kalau tadi langsung mau. Ya. Saya centang di sini, saya oke kan, gitu kan? Dia langsung muncul pesan. Pesannya tidak bisa langsung tadi do you want apa? Enggak. Dia ada muncul di sini. Loh, kok nggak bisa ya? Gitu ya. Data in tabel bla bla bla. Pokoknya intinya ini tidak bisa kita centang dan kita okekan. Muncul pesannya itu ini, gitu kan? Muncul pesannya itu ini. Nah, sebetulnya kita tahu problemnya, yaitu sebetulnya ada data yang tanda petik SPRT 012 di penjualan detail itu. Itu problemnya, gitu loh. Problemnya ada di situ. Ya, karena kita memaksakan sesuatu, kita mereferensialkan data, gitu kan? Kita menghubungkan tabel persediaan dan penjualan detail, kode barangnya, gitu kan? Tetapi ada record yang kalau kita paksakan itu nggak bisa. Karena apa? Database melihat ada data yang nggak benar gitu. Dia melihat ada yang data nggak benar. Nah, nggak benarnya sebetulnya, gitu kan? Kalau satu transaksi seperti saya ini, gitu kan? Oh, kita tahu tadi itu SPRT 012, gitu kan? Tapi kan kita tidak mungkin mencari satu persatu. Kalau datanya itu ribuan, gitu, jutaan, nggak mungkin. Kita tahu bahwa, gitu kan? Di persediaan SPRT 12 itu sudah tidak ada lagi. Tetapi di penjualan detail itu ada. Gitu loh. Problemnya itu di situ. Nah, kalau seandainya gitu kan, saya rubah menjadi SPRT 10 saja, yang 12 ini, gitu kan, saya ganti menjadi 10 saja misalnya, kan? Saya ganti menjadi SPRT 10. Ingat di sini 12-nya sudah hilang, gitu kan? Kebetulan ketika dia bisa mendisplay, gitu kan, 12-nya sudah hilang.
Tapi saya pindahkan gitu kan ke SPRT, katakanlah pindah ke SPRT 3 saja, kan? SPRT 03. Saya ganti, kan? Yang tadinya 12 saya rubah menjadi 03. Kan? Saya rubah. Jadi dari yang tadinya SPRT 12 saya paksakan, saya ubah gitu kan untuk pindah ke 03. Maka munculnya adalah 03 di sini. Padahal sebelumnya adalah 12. Ya, 03 dan sudah menjadi 03 seperti ini, kan? Kita tinggal relationship-kan lagi, mau atau tidak, gitu kan? Kita tinggal klik ini lagi, enforce referential integrity, gitu kan? Kita oke kan, dia langsung mau, dan dia akan muncul satu dan many. Berarti dapat disimpulkan bahwa induknya hilang, gitu kan? Detailnya SPRT 12 itu masih nyantol. Jadi ada record yang nggak sinkron gitu loh. Yang kita relationship-kan itu ada record yang nggak sinkron antara tabel yang kita relationship-kan. Dan database langsung tahu, ini ada yang nggak cocok gitu loh. Ceritanya itu gitu. Itu kelemahan kalau kita tidak menggunakan kardinalitas, gitu kan? Referensial integrity-nya tidak kita centang. Ini problem. Oke, nah kalau seandainya sekarang kita sudah terhubung satu ke many, gitu kan? Referential integrity-nya ini sudah terhubung, ya, tetapi pada posisi enforce referential integrity-nya saja yang kita centang, tidak cascade dan tidak delete, gitu kan? Belum kita centang. Oke, nah maka, gitu kan? Ceritanya akan berbeda lagi. Oke, apa bedanya? Bedanya adalah kalau seandainya kita sudah mempunyai ada simbol terhubung one to many atau many to many atau satu ke satu whatever, gitu kan? Tergantung dari tabelnya. Pokoknya sudah kalian melakukan referential integrity, gitu kan? Nah, kita lihat sekarang. Kita buka penjualan detail. Seandainya lagi, saya bicara seandainya lagi, gitu kan? Yang SPRT 03 tadi, gitu kan? Saya ingin hapus. Jadi terhubung, sekarang sudah terhubung, SPRT 03 ini saya hapus. Tekan delete, gitu kan? Dia mau. You are about to delete one record. Kalau saya jawab yes, dia pasti akan hilang SPRT 03-nya. Oke? Nanti kita buktikan, kan? Saya batalkan dulu. Kalau seandainya saya buka persediaan, ya, saya delete langsung besar, gitu kan? Saya tidak pluskan, saya tidak melakukan plus turunan ini, tidak. Saya delete langsung posisi besar, ya. Ini saya tekan tombol delete. Maka pesannya di sini, gitu kan, bahwa record SPRT 03 itu tidak bisa dihapus.
Karena gitu kan, ada terhubung antara penjualan detail gitu kan, dengan tabel persediaan. Nggak bisa dihapus, gitu. Nggak boleh, karena sudah ada datanya. Makanya kalau kalian di-accurate, ya, selama akun tersebut belum pernah digunakan, akun chart of account itu loh, atau pelanggan tersebut belum pernah digunakan, maka record itu masih bisa dihapus. Jadi chart of account yang ada di accurate atau di transaksi apapun, kalau kalian dosen kalian itu ngajarin cukup detail, gitu kan, cukup teliti, gitu kan, maka transaksi sudah ada recordnya, sudah tercatat kode akunnya di tabel tersebut, maka akun tersebut sudah tidak bisa dihapus lagi. Karena pasti akan akun tersebut sudah pernah digunakan. Contoh adalah kode akun, gitu kan. Kalau misalnya kalian mencatat itu adalah transaksi berkaitan dengan kode pelanggan, kalau kode pelanggannya itu sudah pernah digunakan, seandainya tiba-tiba kalian ingin menghapus, maka menghapus pelanggannya loh ya, bukan menghapus transaksinya. Menghapus pelanggannya, padahal recordnya atas nama pelanggan tersebut sudah ada. Pak, bisa dilakukan? Sudah enggak bisa. Tapi kalau tidak ada kode pelanggan tersebut belum pernah digunakan, maka bisa digunakan. Aduh, ini mau putus itu ya. Di Ada OK pesan apa? apa? Di OK aja. Iya. Oke. Jadi prinsipnya adalah selama record tersebut belum tercatat di database, bukan di masternya loh ya, maka masih boleh dihapus. Jadi ini terbukti bahwa SPRT 03 saya tekan tombol delete, munculnya adalah the record cannot be deleted, gitu loh. Prinsipnya itu. Karena apa? Ada terhubung antara SPRT gitu kan dan persediaan khususnya 003 ini. Ini terhubung gitu loh. Jadi saya paksakan delete, nggak mau. Oke, kecuali kalian mungkin pluskan untuk record yang ini. Ini kan berarti anaknya. Atau ini kan dari penjualan detailnya. Ini saya hapus, tekan tombol delete, gitu kan? Dia akan mau. Dihapus dulu detailnya, gitu. Tapi hapusnya satu persatu. Ya, kalau ini kebetulan kan cuma satu transaksi. Kalau banyak kan nangis kalian mencarinya. Oke, itu adalah problemnya. Sehingga kalau kalian memaksakan untuk delete, ini tidak mau. Delete, do you want apa? Oke. SPRT 03-nya tetap ada. Kita masuk di penjualan detailnya. Oke, realnya SPRT 03. Kita sekarang hapus, gitu kan? Kita buktikan SPRT 03, kita hapus. Tekan tombol delete, gitu kan? You are about to delete one record SPRT 03, kita jawab yes. Maka
SPRT 03-nya sudah hilang. Tetapi itu hanya di penjualan detail. Yang di tabel penjualannya, ya, di tabel persediaannya ya tetap ada. 03-nya tetap ada. Tapi di penjualan detailnya SPRT 03-nya sudah hilang. Kalau kita buka di penjualannya, ya berarti cuma tinggal 3 record saja. Pak, kembalikan lagi dong. Sudah nggak bisa. Karena kita tidak bisa melakukan undo itu. Oke, ini logikanya. Ya. Berikutnya, kita melakukan yang namanya klik lagi, gitu kan? Untuk referential integrity-nya, setelah saya melakukan di sini adalah enforce referential integrity, selanjutnya saya hanya menekan delete tanpa merubah update. Gitu kan? Apa bedanya? Gitu aja. Oke, saya centang referential integrity dan delete. Saya centang ini, saya okekan. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Nah, untuk tadi penjualan detail, gitu kan tinggal yang nomor 1 itu kan 6, 9, dan 13, dan 14. 9-nya nomor 7 ya. Oke. Nah, SPRT 06 ini saya hapus, tetapi bukan di penjualan detail. Kalau penjualan detail, tekan tombol delete, mau pesannya. Kan? Saya hapusnya itu adalah yang dari persediaan. Oke, kalau kita lakukan SPRT 03, kita pluskan, gitu kan, karena tidak ada transaksi, maka seandainya SPRT 03 ini kita hapus, gitu kan, karena tidak ada transaksinya, langsung kita tekan tombol delete, dia mau. Karena apa? Transaksinya belum tercatat. Itu mirip-mirip tanda petik di accurate itu selama belum ada record yang menggunakan SPRT 04, berarti masih bisa dihapus. Itu berlaku juga di accurate. Gitu loh. Selama belum ada transaksi, nggak bisa dihapus. Selama belum ada transaksi, boleh dihapus. Sudah ada transaksi, nggak boleh dihapus. Oke, SPRT 03 tadi, kalau saya hapus, gitu kan, tekan tombol delete, yes, SPRT 03-nya hilang. Karena apa? Tidak ada transaksi. Nah, saya ingin menghapus karena SPRT 06 ada transaksinya, kan? Tetapi saya karena mungkin, ya kalau di sini kan kelihatannya cuma 1, gitu ya. Kalau di sini sudah ribuan, kan nggak mungkin kita pilih satu persatu. Nah, seandainya kan saya melakukan di sini adalah delete, tekan tombol delete, pesannya itu berbeda. Yaitu adalah relasi ini ada kaitannya loh. Tepatnya itu ada cascading-nya dan dilakukan delete. Apakah kamu tetap ingin menghapus record tersebut? Gitu kan? Kalau seandainya ini kita jawab yes, ya, maka SPRT 06 yang di sini itu hilang. Yang di tabel persediaan hilang.
SPRT 06. Kita lihat di penjualan detailnya, kan? Maka yang ada di penjualan detailnya juga hilang SPRT 06. Berarti seluruh record yang berkaitan dengan SPRT 06 akan ikut terhapus. Jadi kalau misalnya ribuan transaksi ini ada SPRT 06 sebanyak 20 kali, kan? Nggak tahu tersebar di nomor bil berapa, misalnya kayak gitu. Maka seluruh SPRT 06 itu semuanya akan dihapus. Jadi induknya terhapus, anaknya pun terhapus, gitu loh. Induknya terhapus, maka yang berkaitan dengan record yang sama persis, yang foreign key-nya sama, gitu kan? Recordnya nomornya sama, akan semuanya dihapus. Seperti itu, gitu kan? Itu logikanya. Nah, berikutnya, saya ingin merubah SPRT 014. Gitu kan? Nomor 014 ini, gitu kan? Saya ingin rubah 14A di sini, gitu kan? Saya rubah menjadi SPRT 014A. Ketika persediaan ini saya tekan di sini, saya tambahkan A, nggak mau. Atau ini bukan SPRT, SPRK misalnya. Dilakukan, dia akan muncul. Dan the record cannot be delayed, tidak bisa diapa-apakan. Dia kasih pesan, SPRK. Saya nggak mau menggunakan SPRT, saya ingin rubah, nggak bisa. Merubahnya bagaimana? Gitu kan? Kembali lagi, relationship-nya kita panggil karena kalian belum mencentang yang namanya cascade untuk update, gitu kan? Kalau update ini kalian centang, kalian oke-kan? Oh, karena buka tabel persediaan. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, saya tutup dulu. Dia pesannya enggak mau. Ini saya oke-kan? Update ini saya oke-kan? Ya. Selanjutnya saya buka persediaan lagi. Yang tadinya 014 SPRT ini saya menggantinya menjadi AAAA, gitu kan? AAAT, gitu kan? 014. Saya mau enter atau klik pindah ke bawah. Dia akan di sini menjadi AAAT, bukan SPRT lagi, AAAT. Kita lihat, gitu kan? Di penjualan detail, apakah ikut berubah? Yang berkaitan dengan SPRT 014, gitu kan? Dia sudah otomatis berubah. Kode persediaannya menjadi AAAT. Di sini tadi saya tidak merubah apa-apa, tapi di penjualan detailnya langsung berubah AAAT. Akan otomatis. Kalau di sini kita rubah, kita entry katakanlah bukan 013 tapi 33A, gitu kan? Kalau mau, oh dia nggak mau karena sudah terrelasi dan sudah referential integrity, dia nggak mau. Dia tidak akan mau bisa disimpan record ini. Ya, jadi sudah tidak mau dirubah. Karena apa? Karena persediaan SPRT 33A di list ini tidak pernah ada.
Di sini tidak ada 33A, itu tidak pernah ada. Jadi dipaksakan dirubah di sini 33A, dipaksakan dia enggak mau. Kita jawab oke, ya tetap dia enggak mau. Ini adalah kaitannya dengan referential integrity. Ya. Jadi itu adalah hal-hal poin. Jadi kalau kalian bicara menjelaskan tentang referential integrity, gitu kan, sebetulnya saya enggak suka dengan tanda petik tulisan-tulisan yang ada di buku, gitu loh. Karena meaningnya itu nanti terjebak sendirilah, gitu loh maksud saya. Sehingga boleh saya katakan bahwa saya tidak menggunakan definisi ataukah penjelasan referential integrity itu yang buku. Gitu loh. Saya tidak akan gunakan. Itu adalah kita bicara tentang referential integrity constraint, gitu kan? Yang minggu lalu intinya adalah pesan saya untuk diingatkan, gitu kan? Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk referential integrity? Harusnya tidak masalah karena beberapa anak, gitu kan, sudah 3 kali. Dengan ini saya memastikan sudah ngajarin 3 kali sampai ya, harusnya mengingatkan kalian lagi. Oke, karena bab 1 sudah selesai, kita bicara tentang bab 2. Kan? Bab 2 fokusnya adalah SQL. Saya tidak fokus di SQL. Oke. Jadi SQL nanti kita bicara di chapter di setelah UTS. Gitu kan? Jadi bicara database ya pasti mubeng-munyernya akan seperti ini. Kan? Formatnya tanggal bulan tahun ataukah bulan tanggal tahun, itu versi Indonesia atau versi Inggris, tergantung. Gitu kan? Ini adalah bahasa-bahasa SQL. Ya, yang hijau-hijau. Nah, retail order, order name, dan seterusnya. Ini adalah bahasa-bahasa SQL. Oke, saya tidak menyinggung dulu. Gitu. Jadi SQL itu ada ini. Ada DDL, kan? Data Definition Language, ada Data Manipulation Language, gitu kan? Ada satu lagi adalah kontrol. Ini terbagi atas 5 atau apa? Biasanya ini data control language. Kan ada buku yang menyebutkan cuma 3, yaitu DCL, DDL, dan DML. DDL, DML, dan DCL. Data Control Language. Yang store modul PSM tidak, gitu kan? Yang TCL tidak. Ya. Dan DCL tidak diajarkan. Data control language ini tidak. Ya, karena kita menggunakan
crude dan seterusnya. Ya. Jadi tidak perlu. Ini bahasa-bahasanya, gitu kan? Sepintas saja. Ini bahasa, gitu kan? Bahasa SQL. Nanti kita akan masuk di sana, gitu kan? Saya tidak masuk, berarti chapter 2, gitu kan? Saya tidak ikutkan, tetapi nanti, gitu kan, setelah UTS baru kita masuk di ini. Ini kan bahasa-bahasa semua, kan? Yang hijau-hijau, gitu kan? Itu hanya untuk mendisplay. Oke, kalian tinggal berapa minggu lagi sebelum UTS ya? Kalau boleh saya tahu? 1,5 ya Pak. Berarti Pak, pertemuan jadi minggu depan itu T1, setelah itu ya kalian masuk UTS sudah ya? Atau kalian masih Benar, ada Pak. kuliah satu kali? Enggak, kita pertemuan T1, nanti 28-nya itu kita udah ujian, Pak, hari pertama. Oh, makanya 28 itu sudah mulai start ya? Ya, Berarti betul, Pak. Senin 2 minggu depan itu, jadi saya asumsikan minggu depan, 2 minggu depan itu berarti kalian sudah UTS ya? Iya, benar, Pak. Benar, Pak. Wih, terlalu mepet ya. Aduh, sintaks nanti. Ini adalah bahasa-bahasa SQL, gitu kan. Saya lompati aja dulu. Nah, kita bicara tentang data relasi, normalisasi. Memang normalisasi itu tidak muncul di UTS, gitu kan? Tidak muncul. Tetapi saya mengajarkan terlebih dahulu tujuannya apa? Kalian mulai sudah. Kalau kalian punya laporan, kan, di SIA kalian mulai sudah buat normalisasi sudah. Ya. Tujuannya adalah kerjakan sudah tabel-tabelnya supaya kalian bisa mulai konsultasi. Ya. Nah, bicara tentang relasi, gitu kan, berarti minim ada 2 tabel, gitu kan. Bicaranya relasi berarti minim 2 tabel. Nah, ketika berelasi tersebut, gitu kan, kita lihat mana entitasnya, gitu kan, yang terkait itu apa. Relasi di sini kita bicara tentang baris atau kolom, kan? Karakteristiknya kita lihat, gitu kan, ataukah bagaimana? Contoh, gitu kan? Ingat, bicara untuk, saya asumsikan ini adalah biodata, gitu kan? Biodata seseorang. Biodata seseorang, ini saya yakin dan percaya ini adalah NIK, nomor induk karyawan, yang tak pernah double, yang akan cuma 1. Nama itu bisa sama. Tapi NIK itu pasti satu orang dengan orang yang lain pasti beda. Oke. Muncul pengertian, gitu kan? A itu atribut,
Atribut kan sudah saya jelaskan. Atribut itu sama persis istilahnya dengan field. Gitu loh. Ada yang menyebutnya juga sebagai tuples. Jadi boleh atribut, boleh tuples, boleh field. Nah, berarti gitu kan, ini alternatif terminologinya atribut itu sama dengan tuples. Baris of a relationship are called tuples. Oke, jadi boleh bicara kalian menggunakan atribut, boleh istilahnya tuples, boleh kalian gunakan field itu, kan? Itu adalah penjelasannya. Kan sebetulnya sekali lagi saya katakan mengulang lagi cerita ini, gitu kan? Ada file, field, record, tabel. Kan? Tabel pun di situ ada kolom, ada baris. Jadi kalian akan kembali ke logika-logika itu, gitu kan? Oke, muncul lagi istilah functional dependency. Loh, functional dependency kan yang minggu lalu, gitu, 2 minggu lalu bicara employee menjelaskan first name atau employee menjelaskan nama, employee tidak menjelaskan departemen, gitu kan? Employee tidak menjelaskan employee email ya, email saya asumsikan ini adalah emailnya dari Jerry John, gitu kan? Employee menjelaskan phone, ya. Employee tidak menjelaskan departemen. Employee tidak menjelaskan nilai. Kalau minggu lalu, 2 minggu lalu itu kan NRP tidak menjelaskan mata kuliah. NRP tidak menjelaskan kode mata kuliah. NRP tidak menjelaskan nilai, gitu kan? NRP menjelaskan nama. NRP menjelaskan alamat. NRP dan kode mata kuliah menjelaskan nilai. Itu kan bicara tentang functional dependency. Jadi bicara tentang functional dependency itu, ya itu lagi gitu loh. Ya kan? Ini kan number of boxes itu menjelaskan cookie cost. Jadi cookie cost itu sama dengan number of box dikali dengan $5. Ya. Nah, ini yang kita katakan, kalau bicara tabel, gitu kan? Tabel kita bicara baris dan kolom. Kolom dan baris. Tapi kalau kita bicara tentang relasi, itu kita kenal dengan atribut dan tabel. Kalau atribut itu yang kolom, gitu kan? Kalau yang tabel itu baris. Kalau bicara tentang relasi. Jadi kalau tabel itu kolom dan baris. Relasi penjelasannya adalah atribut dan tabel. Tapi kalau kita bicara menggunakan istilah file, gitu kan, kita bicara field dan record. Ini adalah
ekuivalennya. Maksudnya adalah ini adalah kalian mau bicara kalau atas nama tabel itu baris dan kolom. Kalian bicara file itu kenal field, record. Kalian bicara relasi itu adalah atribut dan tuple. Jadi bicara relasi itu atribut tuple. Ini adalah penjelasan kan, dari keterkaitan kolom, baris, atribut, tuple, field, dan record itu. Kapan menggunakannya? Dan sehingga saya seringkali lebih memudahkan field itu sama dengan kolom, sama dengan atribut. Record itu sama dengan tuple, sama dengan baris. Wes titik. Gitu. Apa itu baris, kolom, field, atau record? Asumsi ini, kalau kolom itu kan berarti ini, field itu berarti kolom. Ini kolom. Kolom employee number. Kalau kita bicara baris, ini record. Berarti kombinasi antara field employee, first name, last name, departemen, email, phone, comment, gitu kan. Ini satu baris itu sama dengan record. Jadi kalau bicara tabel, gitu kan, ada kolom, ada baris. Kolom employee number, kolom first name, kolom last name, kolom departemen, gitu kan. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau bicara dari sisi tabel, berarti kolom dan baris. Kalau bicara tentang file, ini adalah field, ini adalah record. Kalau bicara relationship, gitu kan, ini adalah tuple, ya, yang itu adalah tabel, yang ini adalah atribut, gitu loh. Ini adalah atribut, ini adalah tuple. Kalau gitu bicara tentang atribut, gitu loh. Jadi kita bicara apa? Atribut, field, atribut, tabel, atau file, gitu loh. Tapi maksudnya sama, gitu ya, kalau kalian melihatnya. Nah, sama persis sini. Quantity dan unit price itu menjelaskan extended price. Berarti extended price itu sama dengan kuantitas dikali dengan unit price. Berarti yang bicara ini kan hanya menjelaskan ini pada apa, ini pada apa, gitu kan? Sebetulnya kan sudah kita bahas di slide yang versi Indonesia. Maksudnya sama, ya sama saja, gitu kan? Jadi functional dependency itu bukan persamaan, gitu kan? There are not equation, bukan persamaan. Muncul lagi kan, object color menjelaskan width, object color menjelaskan shape, object color menjelaskan width and shape, kan itu. Ini yang
minggu lalu. Kan sama, apa yang Indonesia sama persis, student number, class number. Lihatnya nilai. Kan menjelaskan nilai. Tidak bisa student number tidak menjelaskan nilai. Class number atau kode mata kuliah tidak menjelaskan nilai. Tapi student number, class number atau kode mata kuliah mungkin itu baru menjelaskan nilai. Itu adalah logikanya. Gitu loh. Jadi bicara functional dependency, ya ini, gitu ya, hubungan antara baris atau field, kok baris, kolom atau field dihubungkan dengan field yang lain, gitu kan? Apakah mempengaruhi field yang lain? Itu bicara tentang functional dependency. Nah, muncul lagi composite key, gitu kan? Ada kandidat key di sini istilahnya. Ada lagi istilahnya primary key. Kan sudah dibahas, gitu kan? Primary key itu apa? Kan tidak perlu saya ulangi, gitu kan? Sudah dibahas di minggu pertama atau kedua itu. Jadi contoh adalah SKU underscore data. Ini adalah nama tabel atau nama file. Kalau yang underline itu berarti yang primary key. Tabel SKU data, primary key-nya adalah SKU, field lainnya SKU description, departemen, dan buyer. Terhubung dengan tabel order item, di mana ada order number, dan SKU ini pasti terhubung. Ini dan ini tuh terhubung. Ini pasti terhubung dengan ini. Order number SKU itu harus mencatat quantity, kan? Price, extended price. Nah, ini bicara surrogate key. Surrogate key berarti, gitu kan, minimum ada lebih dari satu yang dipakai sebagai kunci. Makanya di sini muncul street, city, province, ship, country, ini ya. Ini semuanya adalah di primary key kan. Berarti pasti lebih dari satu surrogate key itu. Kuncinya itu lebih dari satu. Surrogate key is an artificial column that is added to table to serve as primary key. Nah, sembuh. Ini kan bahasa ininya, gitu kan. Tetapi inti poinnya kalau surrogate key, gitu kan, itu adalah misalnya ini kosong, gitu kan. 2 ini kosong. Kalau kita melakukan surrogate key, maka harusnya penjualan detail, gitu kan, ketika kita buat di awal, ini minim harus dikunci. Ini enggak mau, karena kalau mau ya sakti. Oh mau. Save. Oh ya, ini berarti surrogate key. Kan? Nomor bill, kode barang. Kan? Ini adalah kuncinya lebih dari satu. Nomor bill terhubung dengan penjualan, kode barang terhubung dengan kode barang yang ada di persediaan.
Berarti ini adalah surrogate key. Dua ini surrogate key. Kan? Kalau ini dengan ini foreign key, ini primary key. Ya. Ya, barusan, ya, foreign key-nya. Makanya ini departemen name terhubung dengan departemen name yang ada di employee, tapi departemen name-nya yang di employee ini tidak perlu underline, gitu kan? Karena kalau kalian underline berarti itu berarti satu ke satu nantinya. Ceritanya itu bantuan, gitu kan? Jadi ini tidak perlu di underline. Itu adalah foreign key. Nah, berikutnya ada kemungkinan terjadi yang kita kenal dengan anomali. Kan? Anomali itu maksudnya apa? Nggak normal kan? Boleh sederhana itu kan anomali itu ada yang kadang-kadang membuat sesuatu kalau kita sudah pecah-pecah dan tabel tersebut, tapi itu menyebabkan dia itu anomali. Anomali itu nggak normal data itu, gitu loh. Oke, mari kita lihat contoh anomali, kan? Anomali kalau bicara itu deletion anomali dan insertion anomali. Jadi ada hal yang kita lakukan hapus atau tambahkan ini, tetapi akan muncul sesuatu hal yang nggak normal. Oke, atau update, gitu kan? Update jadi hapus, tambahkan, atau update anomali. Ini pasti berkaitan erat juga dengan yang namanya referential integrity itu tadi. Jadi ada deletion anomali, ada insertion anomali, ada update anomali. Ya. Tapi pasti bicara itu ini data integrity problem. Jadi pasti ada kaitannya referential integrity lagi, gitu lah. Nah, bicara tentang yang namanya kalau kita lihat, gitu kan, first normal form seandainya, kan? Ini adalah tabel figur 34 ini second normal form, third normal form, Boyce code dan seterusnya. Ini kan tingkat-tingkatnya. Normal key, domain key atau normal form, gitu kan? Ada hal yang tanda petik kalau kita pisahkan itu anomali, gitu kan? Anomalinya yaitu ada kadang-kadang ada hal yang misalnya item number itu menjelaskan equipment type. Tapi ada kemungkinan, gitu kan, item itu equipment-nya bisa beda. Jadi kayak minggu lalu kalau tidak salah yang mana itu 100 namanya si A, 100 lagi namanya kodenya sama tetapi kok namanya sama gitu. Itu entah di chapter 1 gitu kan. Saya lihat dulu halaman 132 ini. Ini halaman
132-an. Oke. Ini 132. Saya agak lupa minggu lalu itu yang tanda petik nomor induknya itu beda, tapi namanya sama. Gitu kan? Kalau seperti itu saya sendiri ragu. Gitu kan? Apakah itu adalah NIK, orangnya kebetulan namanya sama. Gitu kan? Apakah itu menjelaskan nama yang sama? Nah itu. Saya nggak tahu yang di mana ya, tabel yang mana. Bukan ini deh. Oh, ini sudah. Ini sudah latihan soal. Ini sudah chapter. Apa yang di REA? EER, diagram ER. Nah, ini loh maksud saya. Ya, maksud saya itu yang ini. Ini saya agak ragu, jujur saya pribadi agak ragu. Kenapa saya katakan agak ragu? Karena di sini adalah employee serialnya kebetulan, gitu kan, berbeda. Saya asumsikan employee serial ini adalah NIK, tapi kebetulan nama dan tanggal lahirnya sama. Salary-nya saja yang beda, asumsi, gitu kan? Kita asumsikan saja, gitu kan? Kalau ini adalah satu kesatuan orang yang sama, berarti asumsinya ini menjelaskan ini, gitu kan? 100 itu pasti Nur Hidayat. Lah 101 kok Nur Hidayat juga? Gitu loh. Kalau logikanya harusnya seandainya ini adalah salary, ini adalah gaji pokok, seandainya, gitu kan? Saya bicara adalah salary ini adalah gaji pokok, maka logikanya atau seharusnya itu kan maksudnya adalah nama yang sama, salary-nya ini juga sama. Kan? Tapi kita lihat, oh ini terkait salary-nya dengan departemen ID. Kalau dia itu departemennya adalah accounting, dia dapat 8 juta. Tapi kalau dia departemennya production, maka dia salary-nya adalah 9 juta. Gitu. Nah, berarti kalau memang hal seperti ini sebetulnya ada tanda petik, saya katakan ada anomalinya. Ini Nur Hidayat yang 100, Nur Hidayat yang 101, ataukah posisinya bagaimana? Ini sebetulnya ada problem anomali. Gitu. Saya katakan nantinya kalau kita melakukan first normal, second normal, dan sebagainya, kalau kalian melihat hanya seperti ini, laporan atau bentuk laporan ataukah bentuk formnya seperti ini, kalian itu bingung. Gitu. 100 ini menjelaskan ini topiye, gitu kan? Kalau dilihat ini recordnya namanya podo. Tanggal tanda petik, tanggal orang ini masuk sama. Gaji beda, tapi gaji dia menjelaskan 10. Ini menjelaskan 20. Oh, ini terkait departemen. Oh, berarti salary ini menjelaskan departemen. Ya kan? Kembali lagi, berarti Nur Hidayat ini apakah bekerja di 2 departemen? Gitu kan? Seperti yang
cerita saya, satu orang bisa bekerja di 2 lokasi atau di 2 departemen. Kan? Ada kemungkinan bisa seperti itu logikanya. Kita tinggal lihat. Oh, satu orang ini kemungkinan di 2 departemen, bekerja di accounting dan production. Pertanyaan muncul, lah kalau dia bekerja di 2 departemen, muncul lagi. Ini nama kan pasti harus NIK-nya sama, gitu kan? Harusnya NIK-nya sama. Kalau ini 100, ini 100 aman berarti. Ini 100, ini 100. Berarti tidak bisa dibantah, gitu kan? Asumsinya orang yang sama, kemungkinan, tanda petik saya katakan, orang yang sama dapat salary-nya itu adalah 10, 20. Jadi dapat 8 juta dan 9 juta. Itu kalau 100. Nah ini kebetulan 100, ini 101. Ini yang jadi problem buat saya. Itulah. Menentukan, ini 101-nya ini orang yang sama bukan? Ini yang saya katakan, saya jujur melihat record atau data ini saya ragu. Ya, jadi kalau saya membuat tabel, ini saya jadi ragu. Employee ID ini apa? Gitu loh. Apakah employee ID ini sama dengan NIK ataukah bagaimana? Nah, itu yang saya katakan. Ada hal-hal tertentu yang kalau kita gabungkan, justru kita melakukan anomali. Ini sudah SQL nanti dulu saja. Halaman 132 tadi. Oh ini 64. Berarti di bawah. Logit di bawah lagi. 132. Oke, itu ada kaitannya semua dengan hal itu. Mau tidak mau muncul normalisasi kategori, gitu kan? Jadi kalau bicara tentang satu normal form, second normal form, sampai Boyce code, itu berarti functional dependency anomalinya harus tidak ada. Teorinya, gitu kan? Tapi masalahnya adalah ada kemungkinan anomali terjadi. For normal, itu multi-value dependensinya harus tidak ada. Kan? 5-nya berarti data constraint dan auditisnya gitu kan, tidak ada. Kan? Itu logikanya. Normal form, normal form. Ya kan?
AB menjelaskan gitu kan, A dan B, composite key-nya berarti A dan B. Itu berarti kita bicara composite key. Kan? Student ID activity menjelaskan activity fee, gitu kan? Itu yang saya katakan seperti hobi. Nah, hobi dengan orang, seseorang bisa lebih dari satu hobi. Tapi ada yang nggak punya hobi, gitu kan? Berarti gimana caranya kita buat tabel jembatan itu? Paling aman kita buatkan tabel jembatan. Makanya muncul gitu kan. Student ID activity itu adalah kuncinya menjelaskan activity fee. Jadi student dengan kode hobi, tabel kode hobi gitu kan, itu menjelaskan nanti tabel bridgingnya itu menjelaskan partial dependensinya. Ya. Nah, kayak ini. Student tidak menjelaskan activity. Activity tidak menjelaskan activity fee. Kan? Tapi student dan activity-nya itu menjelaskan fee-nya. Contoh di sini adalah student 100. 100 asumsinya, gitu kan? Ini adalah orang yang sama karena kita tidak tahu namanya siapa. Student ID 100 itu katakanlah saya sebut X. X ini dia punya aktivitas golf dan skiing, gitu kan? Dia bermain es dan bermain golf. Berarti student ini dia bayar 265. Kalau yang Y misalnya 200, student ID number-nya NRP-nya 200, dia hobinya skiing dan swimming. Berarti dia bayarnya 250. Ini kebetulan 2222, kan? Tapi ada kemungkinan lebih dari 2. Bagaimana? Ya, ini berarti tabel intercept-nya. Berarti ada satu tabel student bicara tentang biodata student dan ada tabel aktivitas. Aktivitasnya golf, skiing, swimming, volley, kan? Atau apapun, ini aktivitas, tabel aktivitas. Tepatnya justru harus kode aktivitas lagi, gitu kan? Lebih tepat kode aktivitas. Kalau menurut saya, gitu kan? Saran saya sebaiknya menggunakan kode saja, kode aktivitas. Jadi ada tabel kode aktivitas terhubung dengan activity, ada biodata student, student ID-nya terhubung dengan student ID ini. Ini adalah tabel intercept-nya. Berarti muncul nanti ada 100 kebetulan dia golf dan skiing. Gitu kan? Yang 200 bisa 3 activity. Yang 400 mungkin tidak punya aktivitas. Ya berarti dia 0 activity fee-nya. Gitu. Jadi boleh saya katakan ini adalah tabel intercept untuk menjembatani tabel aktivitas dan tabel biodata. Seperti itu, ya. Bisa dipisah seperti itu. Third normal form, gitu kan? Penjelasannya student ID menjelaskan building dan seterusnya, ya. Student ID dia ada di building mana, kan? Jadi student dia ada di building mana ini itu fee-nya kita tahu. Berarti kita tinggal buka yang namanya building dan building fee, gitu kan? Student ID pasti dia memilih salah satu
building, gitu kan? Pak, gimana kalau studentnya itu milih 2 building, kan? Berarti harus dibuat tabel intercept. Tapi ini asumsinya. Oh, ini 600, 700 enggak, Deng. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Ini asumsinya. Ini adalah tak pernah ada student yang maksud saya yang sama, gitu kan, yang di building yang berbeda. Kalau based on data ini loh ya, saya lihat. Berarti tidak ada student yang sama di building yang berbeda. Tapi kalau misalnya di sini ada 100, di sini 100, yang satu Randolph, yang satu Ingersoll misalnya, kayak gitu. Misalnya loh ya, saya katakan. Ini 100, yang ini 100. Student ID-nya kan sama. Berarti NRP-nya kan sama. Ini asumsi 100, di sini 100 loh ya. Berarti ini buildingnya berbeda. Berarti asumsinya satu student, gitu kan, dia hosting, dia punya apartemen, dia tinggal di apartemen lebih dari satu building. Itu asumsinya. Gitu. Tapi lihat dari data ini nggak ada yang double, gitu kan. Student ID-nya punya lebih dari satu. Jadi tergantung, semua itu lihat dari datanya, dari record kalian memandangnya itu. Pak, ini yang pasti yang mana? Ya, saya katakan, data ini kan harus ditanyain ketika kalian wawancara. Saat interview, data laporan ini. Loh, ada kemungkinan enggak satu student dia nginep di 2 building, misalnya kayak gitu. Kalian tanyakan. Gitu. Kalau memang seperti itu, maka ini berarti harus dibuatkan tabel intercept. Tapi enggak, Pak, nggak mungkin bisa satu student punya 2 building. Berarti ini bisa digabungkan ke dalam tabel student, gitu kan? Building dan fee-nya ini dicantolkan di tabel building fee dan building, gitu kan? Tabel building. Jadi ini nantinya hanya foreign key-nya saja. Ini tinggal display, building fee-nya tinggal display. Voice code ya menjelaskan ini lagi, gitu lah. Walaupun ini tidak keluar, gitu kan? Maksudnya di UTS nggak keluar, gitu kan? Tetapi secara singkat saya kenapa ajarkan ya karena pasti akan muncul ini lagi, gitu lah. Dependency, functional dependency, normal form muncul lagi, gitu lah. Oke, ini hanya penjelasan-penjelasan ini menjelaskan ini. Ini menjelaskan ini, gitu kan? Mana yang kita normalisasikan. Itu kan normalisasi, example, dan seterusnya. Wes pasti ini hanya contoh-contoh. Normalisasi contoh adalah kelima, gitu kan? Kita lihat seperti ini, student 100 namanya ini, 200 namanya ini, 300 ini, 400 ini. Aktivitasnya adalah golf, skiing, swimming, gitu yang tadi itu. Gimana paymentnya? Ada tabel intercept-nya, gitu kan? 100. Dan aktivitasnya golf, berarti price-nya 65. 200 berarti orang yang sama, yaitu atas nama Davis. Jadi Davis melakukan skiing, Davis juga melakukan swimming. Dia bayarnya 250, gitu loh. Jadi
ini tabel sendiri, gitu kan? Saya asumsikan ini adalah biodata, tabel sendiri. Student ID-nya terhubung dengan payment, tabel payment, tapi tepatnya di tabel student ID. Ada tabel activity, activity-nya terhubung dengan activity. Tapi saran saya lebih baik jangan activity, tapi kode aktivitas, gitu loh. Kita bermain kode tuh kode saja. Ya. Jadi golf itu kode aktivitasnya apa? Ya, nanti kalau susah itu swimming, swimmingnya itu nanti diving atau swimming, gitu kan? Atau swimming di air laut atau swimming di air tawar, bingung lagi, gitu kan? Skiingnya itu yang mana lagi, gitu loh. Nanti skiingnya yang di mountain ataukah skiing yang ada di apa namanya auditorium plaza ataukah di Transmart, gitu kan? Itu kan ada skiingnya juga, kan bingung jadinya. Nanti kan skiing 1, skiing 2 kan susah, gitu ya. Jadi hati-hati kalau kita langsung nembak di aktivitas. Saran saya kode saja, kita bermain kode dengan kode. Tapi ini sekedar contoh, sekali lagi contoh. Ya. Ini adalah contoh kalian melakukan normalisasi, kan? Nah, kalau bicara ini ada multi value dependency. Berarti lebih dari satu. SKU, where is SKU? Itu 101, ini SKU description, standar scuba, gitu kan. Oh, tidak dijelaskan. Dive masuk, tidak dijelaskan. Dive mesh, tidak dijelaskan departemennya. Pete Hansen, Pete Hansen, berarti ini Pete Hansen, yellow, standar scuba. Oh, tidak menjelaskan standar scuba, tidak ada. Ini agak susah untuk melihat keterkaitan antara kolom, hubungan antara kolom yang satu dengan yang lain, ini agak susah. Kan? Ini jujur, ini agak susah. Standar scuba di sini tidak ada standar scuba. Yellow tidak ada kata yellow. SKU tidak ada penjelasan SKU, kan? Agak susah melihat relasi ini. Hubungannya itu loh. Kalau buyer ada, SKU yellow di sini tidak jelas soalnya. Kalau di sini ada yellow-nya itu entah di departemen, entah apa, enak. Tapi kan kalau departemen ini terhubung dengan departemen. Jadi Sindilo itu dia camping, gitu kan, departemen camping. Berarti departemen code-nya BC-200. BC-200 kita tidak lihat ada kaitannya, gitu kan. Waterford BC-100, BC-100, 100. Oh, dia ambil 100 di depan. Ini saya asumsi loh ya, saya asumsi, gitu kan. Ini adalah angka 100. Ini kan orang yang sama. Watersport, Peterson, itu berarti angka yang sama 100. 100 water
water spot berarti Peterson gitu loh. Water spot BC 100 ini apakah 100 ini gitu kan. 201 wah sudah tidak jelas. Di sini tidak dijelaskan lagi. 301 tidak dijelaskan. Memang agak susah melihat keterkaitannya. Maksudnya multi value itu berarti pasti lebih dari satu, gitu kan? Maksudnya adalah lebih dari satu. Kalau dia departemen dengan kodenya itu bersama-sama, gitu kan? Makanya di sini kalau kalian lihat, gitu kan, multi value dependency berarti kan pasti dia lebih dari satu. Tidak bisa satu saja dipakai sebagai nilainya. Baik repair, tidak ada penjelasan baik repair. Di sini screwdriver tidak ada penjelasan, kan? Tabelnya tidak lengkap ini. Kalau ini dengan ini keterkaitannya ada, gitu kan? Cu, gitu kan? Employee stipling-nya dia employee degree-nya BS. Ini masih dua tabel ini terhubung, iya. Parkit part-nya ini terkait dengan ini. Nah, ini yang saya tidak melihat ada keterkaitannya, gitu kan? Soalnya ini baik repair, screw obeng, gitu kan? Screwdriver, obeng, enggak. Saya tidak melihat first ID, tidak ada first ID, band age, saya juga tidak lihat keterkaitannya. Kurang lengkap, maksud saya adalah kolomnya atau fieldnya kurang lengkap. Nah, muncul yang 4, chapter 4. 5, kan? ER 4 itu yang mana? Oh, 4 yang ini, kan? Normalisasi sedikit-sedikit sudah kita bahas. Berarti langsung ke chapter 5. Bicara chapter 5, kita bicara ERD. ERD sudah kita bahas. Saya tinggal mengulang lagi saja, mereview, gitu kan. Bicara ER modeling, salah satu data model, gitu kan. Pemodelan data, salah satunya. Ya, yaitu melalui ini, gitu kan. ER model, di situ ada extended ER model. Ya. Muncul entitas. Apa itu entitas? Berarti ada satu tabel, gitu kan?
atau satu objek yang kita harus bedakan. Manusia dibedakan apa? Bisa dibedakan dari jenis kelamin. Bisa dibedakan dari sisi nama, kan? Entitasnya, nomor induk penduduk, NIK, nomor induk keluarga, nomor induk NIK itu apa itu? Nomor induk keluarga ya. Nomor induk, pokoknya nomor kependudukan gitu loh. Ya. Ada nama, alamat, kode posnya, agama, golongan darah, dan seterusnya. Ya. Jadi seseorang dibedakan. Saya, Clarissa, Gloria, itu dibedakan. Dari sisi nama, dari sisi alamat, orang tuanya siapa, kita berbeda-beda. Jadi entitas, saya, Gloria, Clarissa sama-sama manusia. Kan? Tapi kita dibedakan. Begitu juga kendaraan, gitu kan? Kendaraan, ada yang mobil. Mobil pun ada yang sedan, ada yang SUV, ada yang truk, ada yang bis, ada yang van, gitu kan? Begitu yang SUV sekalipun dibedakan, gitu kan? Ada yang misalnya Avanza, ada yang Kalia, ada yang Innova, ada yang Panther, ada yang Wuling dan seterusnya. Ya. Sama-sama SUV, tapi sudah dipisah-pisah lagi, kan? Sehingga itu yang membedakan antara satu kendaraan dengan kendaraan yang lain. Nah, yang bisa membedakan itu diperlukan atribut, gitu kan? Diperlukan yang namanya field yang menjelaskan atribut itu atau fieldnya itu beda-beda. Yang membedakan apa? Plat nomor, warna sama, plat nomornya beda, kode mesinnya beda, nomor rangkanya beda, berarti itu kendaraan yang berbeda. Ya, itu bicara tentang entitas. Berarti hal yang sama tetapi harus dibedakan. Jangankan kita bicara kendaraan, gitu ya. Misalnya sekali lagi, contoh adalah zebra. Zebra itu berbeda antara satu dan yang lainnya. Yang membedakan corak warnanya. Kelihatannya, Pak, zebra yang satu dan zebra yang lain itu sama kok, putih hitam. Iya, saya tahu, gitu kan. Gajah ya ngono wae, gitu kan. Kuda ya kalau enggak coklat, putih, hitam, gitu kan. Anggaplah wes yang paling sejenis itu adalah zebra, gitu. Pak, putih hitam toh Pak, iya. Pak, ada yang hanya cacat warna putih saja. Saya tahu, kita asumsi tidak ada yang cacat wes. Semuanya lah podo, hitam sama putih, gitu kan. Lorek-lorek. Tetapi corak batik lorek-loreknya itu yang membedakan antara si A dan si B. Begitu juga paus, panda, gitu kan? Beda. Koala beda. Pak, koala yus bentuk ngono. Iya, tikus yus podo ae, tapi pasti ada satu hal ciri yang dibedakan. Berikutnya kita bicara tentang atribut, gitu kan? Atribut, ingat tadi sudah dijelaskan, atribut itu kalau bicara tentang relationship. Gitu kan? Kita bicara atribut. Berarti sama persis dengan field kalau kita bicara file. Gitu kan? Kalau tabel kita bicara tentang kolom. Ya, atribut itu kembali lagi bicara tentang field. Kalau itu bicara file, kalau relationship kita bicara tentang atribut. Kalau bicara tentang tabel itu bicara tentang kolom. Ya, atribut itu yang mengidentifikasi, gitu kan? Nah, jadi
Customer, ada customer ID, customer name, alamat kota, kode pos, alamat email, dan seterusnya. Ini recordnya, gitu kan? Customer ini terdiri recordnya apa? Instead of apa? Ini adalah record pertama, ini record kedua, gitu kan? Nah, muncul atribut in ellipse, berarti penjelasan atribut kalau kita gambarkan modelnya menggunakan ellipse. Kan? Ada yang cukup menggunakan rectangle saja. Jadi atribut in rectangle. Pak mau pilih ellipse atau rectangle? Sama saja sebetulnya. Kan? Kita bicara relationship, gitu kan? Berarti atribut. Employee number dari tabel employee. Jadi bicara ini itu bicara entitas, bicara relationship dari tabel, dari file. Kita bicara filenya apa? Filenya employee. Tabelnya apa? Tabelnya employee. Employee satu dan employee lain yang membedakan itu berarti employee number atau kolom, gitu kan? Relationship-nya berarti kita bicara tentang kolom. Relationship-nya bicara tentang atribut, kan? Primary key-nya, employee number. Nah, employee number, gitu kan? Itu yang atas. Kalau kita kotak, berarti employee number inilah kuncinya. Simple atributnya, employee name, phone, email, hire date, review date, gitu kan? Jadi simpelnya itu ini adalah primary key-nya. Kembali lagi, gitu loh. Saya tinggal mengulang-ulang, gitu loh. Jadi ini adalah tabel, nama file, employee, ini adalah employee number, ini dia lupa. Seharusnya ini garis bawah, kan? Ini harus garis bawah supaya kita tahu bahwa itu adalah primary key. Ini harus garis bawah. Ini adalah nama filenya, gitu kan? Ini adalah primary key-nya. Ini simple atributnya. Kalau ini itu adalah nama tabelnya, nama filenya, ya. Tabel filenya, primary key-nya, ya. Muncul istilah binary, ternary, gitu kan? Muncul lagi kan? Employee, kualifikasinya, skill-nya apa? Berarti binary. Ternary, klien, project, arsitek. Berarti ada kemungkinan klien ini bekerja di proyek yang berbeda, di arsitek yang berbeda, gitu kan? Atau yang apa itu kan lokasi dan project, gitu kan? Project dan lokasi. Ternary bisa lebih dari satu, gitu kan? Kan tinggal mengulang, gitu loh. Binary, ternary yang kalau di Indonesia itu ada yang tunggal. Manusia menikah pasti dengan manusia. Gitu loh. Bicara selanjutnya adalah kardinalitas, maksimum, dan minimum. Berarti kan sudah saya jelaskan, one to one gitu loh. One to many, many to many. Sudah dijelaskan, berarti kan wes beres. Kan? Jadi one to one, employee punya baggage. Employee
bekerja mungkin lebih di satu komputer, gitu kan? Employee atau banyak employee juga banyak skill, gitu kan? Ini asumsinya satu employee, satu package. Jadi satu employee, satu jabatan, gitu kan? Satu pangkat, satu jabatan, satu lencana, ya. Jadi satu employee, satu lencana, satu jabatan. Oke. Kalau banyak employee, kemungkinan skillnya juga banyak, kan? Lebih dari satu. Tidak merata. Satu banyak employee skillnya sama saja kan nggak mungkin, gitu kan? Nah, kalau bicara kardinalitas, 0 itu opsional. Jadi kalau muncul 0 itu opsional, pilihan, gitu kan? 0 itu pilihan, kan? Jadi the maximum cardinality, gitu kan? Kardinalitas maksimum adalah number entity must participate in relationship. Umumnya, gitu kan? Umumnya minimum, yang minimum dicatat, ditentukan antara 0 dan 1. Umumnya minimum itu kalau enggak 0, 1. 0 itu adalah opsional, kan? 1 itu mandatori. Gitu. Jadi nggak mungkin tidak 0 dan 1. Kan? If 1, gitu kan? Then at least one entity and it must participate in the relationship which is called mandatory. Jadi kalau 1 itu mandatory, 0 itu opsional. Kan? Jadi dari pernyataan ini, kalau minimum itu pasti kalau enggak 0 pasti 1. Kapan 0, kapan 1, gitu kan? Berarti ada kemungkinan, gitu kan? Mahasiswa 0, gitu kan? Tapi lulus, gitu kan? Tapi itu berarti ada kemungkinan tidak ada mahasiswa, tapi ada yang lulus. Jadi minimum, gitu kan? Kalau minimum itu kalau maksud saya adalah biasanya kan kalau kalian punya seperti ini, ini malah jadi kayak diamond. Ini,
Nah, biasanya kan kalian misalnya adalah, ini buka kurung ya maksud saya, atau langsung 0,1 misalnya. Ada 1,1 atau 1 kebanyak, kan? 0 itu opsional, maksimum 1. Berarti sebetulnya dia minimum, kan? 0 atau 1. Ya, jadi 0 itu opsional, 1 itu mandatori. Ya, ini penjelasannya. Dan biasanya dia statusnya adalah yang di kiri. Biasanya itu kalau 1 ke banyak, gitu kan? 1 ke banyak, misalnya kayak gini. Berarti maksudnya itu minimum itu kan berarti yang sisi kiri. Berarti yang sisi kiri. 1, 0. Itu statusnya ini kan minimum. Ini minimum. Min, gitu kan? Pokoknya ini adalah min. M-I-N. Ini adalah minimum. Ya. Jadi 0 itu opsional, 1 adalah mandatori. Many to many, ya kan? Berarti akan berbeda. Ya. Diagram ER, entah kalian mau menggunakan simbol, gitu kan? Entah kalian mau menggunakan rasio, silahkan, gitu kan? Silahkan, itu bisa, ya, diperbolehkan. Kalau yang versi lama biasanya ada tabel aktivitasnya, gitu kan? Buku-buku baru atau Romni yang baru sudah tidak perlu aktivitas lagi. Nah, ini adalah simbolnya, foot notation-nya. One to many, many to many, gitu kan. Ini sudah kita bicara, ada yang logik, ada yang physical, gitu kan. Ada yang konseptual. Muncul ada weak entity, ingat, weak entity berarti keberadaan entitas tersebut muncul setelah strong entity itu muncul, gitu kan? Contoh adalah sertifikasi, gitu kan? Sertifikasi kalau misalnya bicara tentang reparasi, gitu kan, vehicle, berarti dia mendapatkan sertifikat, tetapi ada juga pegawai atau montir yang tidak bersertifikasi, gitu kan? Berarti montir dan sertifikasi, kan? Itu weak-nya itu adalah sertifikasi, montirnya itu adalah yang strong. The ambiguity of the weak entity, tapi prinsipnya itu, kan? Muncul gara-gara apa dulu, gitu kan? Muncul kalau tabel tersebut muncul setelah, gitu kan? Record sebelumnya ataukah ada record itu, record utama itu muncul. Jadi